CV Astutik Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan alat batik yang terlengkap di Indonesia, yaitu pembuatan kompor batik listrik dan peralatan batik lainnya. Astutik dikembangkan sejak tahun 2012 di Yogyakarta dan terus berkembang hingga saat ini. Berdirinya Astutik bermula saat perajin batik kesusahan dalam menggunakan kompor untuk memanaskan malam saat membatik karena masih menggunakan minyak tanah, sehingga Astutik berinisiatif mengkonversi minyak tanah ke listrik. Perkenalkan, saya Nova Sormanto, saya selaku pengusaha dan juga pendamping UMKM. Usaha saya adalah Astutik, yaitu produksi peralatan batik, mungkin satu-satunya yang memiliki SNI dan TKD di Indonesia. Dan saat ini kami menjalankan usaha sudah lebih dari 10 tahun, sejak 2013. Kemudian dari pengalaman menjalankan usaha ini, merintis dari nol atau minus bahkan karena tidak memiliki modal atau keterbatasan biaya, kemudian keterbatasan pengalaman seperti itu, kami mulai mengembangkan merintis usaha sampai hari ini. Nah, pengalaman ini dengan berbagai macam tantangan ya, lika-likunya menjadikan kemudian semangat untuk berbagi ya, sharing kepada pelaku usaha bisnis yang lain, UMKM yang lain ya, untuk lebih bersemangat memasukkan usahanya meskipun dengan keterbatasan ya, keterbatasan modal, keterbatasan segalanya seperti itu. Saya memiliki moto bersyukur, berbagi, berbakti. Jadi usaha ini dan semangat untuk terus berbagi merupakan tekad ya, untuk merupakan bagian dari rasa syukur begitu. Karena usaha yang dimiliki alhamdulillah bisa berjalan, kemudian saya ingin menularkan tadi ya, semangat itu kepada UMKM yang lain. Di mana banyak sekali UMKM usaha mikro kecil menengah di Indonesia, di sekitar kita yang mungkin mengalami hal yang sama seperti itu ya. Dari pengalaman saya bertemu dengan para pelaku UMKM, mereka banyak sekali ya mengeluhkan berbagai masalah gitu ya, termasuk permasalahan modal, kemudian termasuk permasalahan produknya, permasalahan pemasaran, ya, pencatatan keuangan, legalitas, ya, perizinan, ya, keuangan perpajakan ya, dan berbagai hal-hal yang lain ya, tergantung level atau mungkin pengalaman dari si pemilik UMKM-nya. Nah, tips ya atau strategi yang biasa saya bagikan begitu ya. Yang pertama adalah ada istilahnya itu adalah semangat UMKM gitu ya. Atau kalau istilah zaman sekarang itu namanya bootstrapping ya. Artinya memaksimalkan semua sumber daya yang kita miliki ya. Misal kita saat ini memiliki ya alat produksi seadanya, transport motor atau mobil seadanya, tempat ya usaha di rumah seperti itu. Nah, itu jangan kita jadikan itu menjadi sebuah alasan untuk kita membesarkan, mengembangkan usaha. Ini yang dinamakan dengan semangat UMKM. Jadi bagaimana kita selalu mensyukuri, selalu melihat gitu ya, apa yang kita miliki saat ini. Ya, sumber daya apa yang kita miliki saat ini, nah itu yang kita maksimalkan. Bukan mencari apa yang tidak kita miliki saat ini. Karena saya banyak sekali bertemu dengan UMKM, mereka mengatakan gitu ya, mengeluhkan akan bisa membesarkan usahanya jika memiliki alat produksi, jika memiliki modal, jika memiliki tempat produksi. Jadi selalu berandai-andai sesuatu yang tidak dimiliki saat ini gitu ya. Nah, itu yang perlu kita ya pikirkan lagi. Jadi semangatnya adalah semangat ke UMKM-an gitu ya. Jadi bagaimana semua sumber daya yang kita miliki kita maksimalkan ya. Kita punya teman terdekat, kita punya rumah ya, punya HP ya, kita maksimalkan handphone ini bagaimana bisa dimaksimalkan untuk memasarkan usaha kita. Nah, itu beberapa cara yang kita lakukan ya untuk bisa melangkah ya di UMKM, di bisnis kita begitu. Ya, kemudian yang perlu
dimiliki oleh pemilik usaha ya UMKM adalah bagaimana bisa berpikir kreatif gitu ya, bisa jeli melihat peluang gitu ya. Sebagai contoh kemarin ketika kita bersama-sama mengalami pandemi ya 2020, 21, 22 banyak sekali usaha yang kemudian ya tutup gitu ya, ada yang bangkrut, banyak yang bangkrut tutup ya, tidak bisa bertahan begitu ya. Nah di tempat kami di Astutik kemudian kami selaku owner pemilik berusaha bagaimana melihat sisi yang lain ya, peluang yang ada di situ gitu ya. Ya kita berpikir kreatif ya. Kira-kira apa yang bisa kita kerjakan ya supaya usaha kita tetap bisa bertahan ini melewati masa kritis pandemi gitu ya. Yang mungkin tidak semua usaha bisa menghadapinya gitu ya, tidak siap dia, bahkan memang banyak datanya banyak sekali yang tutup. Nah, kemampuan berpikir kreatif melihat peluang ini juga sangat penting ya. Contohnya kami kemarin ketika pandemi 2020 melihat ada peluang ya, di sana ada kebutuhan untuk mencuci tangan ya, karena untuk antisipasi penularan virus ya. Kemudian ada kebijakan, ada aturan pemerintah untuk jaga jarak, kemudian menjaga kebersihan, ya, cuci tangan yang rutin gitu ya. Nah itu kami melihat peluang di situ. Ya, kami kemudian kembangkan idenya, kami coba mengembangkan alat ya wastafel dengan konsep yang berbeda. Nah ini yang juga harus ya kita juga pikirkan gitu ya, membuat suatu produk yang kreatif yang berbeda. Konsepnya contohnya adalah saat itu membuat dengan sistem injak ya, karena menghindari penularan virus dengan bersentuhan gitu ya. Kalau menggunakan yang konvensional mungkin harus diputar gitu ya menggunakan tangan. Nah kita membuat sesuatu yang berbeda dengan model injak. Ini adalah suatu terobosan mungkin ya, inovasi, kreativitas baru yang jarang atau mungkin belum ada yang membuat seperti itu. Nah, kita melihat peluang itu, kemudian kita produksi, kita pasarkan ya, baik melalui media digital, online, kemudian juga promosi menggunakan media-media yang ada, gitu ya. Semua marketplace, WA kita maksimalkan semua. Juga termasuk mendatangi ya instansi-instansi terkait yang membutuhkan. Nah dari situ akhirnya alhamdulillah ya bisa produk kamu diterima di pasar ya wastafel injak itu dan bisa terjual ratusan unit ya dan dari 2020, 21, 22 masih terus mengalami penjualan ya dan ini mungkin ya salah satu hal yang bisa mempertahankan usaha kami gitu ya. Jadi kemampuan untuk beradaptasi ya kita ketika menghadapi sebuah kondisi, situasi yang tidak terduga seperti pandemi, krisis ya dan sebagainya, kita harus siap gitu ya. Dan tidak boleh mengeluh sekali lagi ya, kita tidak melihat ini sebagai sebuah masalah, tetapi bagaimana melihat ini sebagai peluang baru yang bisa kita maksimalkan begitu. Masalah atau kendala lain yang biasanya dihadapi UMKM adalah terkait ya pengurusan atau perizinan ya sertifikasi gitu ya yang kadang memang perlu semangat gitu ya, perlu kerja keras gitu ya, perlu tekad ya, komitmen dari pemilik usaha dan juga karyawan untuk pengurusannya gitu ya. Sebagai contoh kalau misal di kami di Astutik usaha kami itu ada sekarang kebijakan untuk menerapkan SNI TKDN ya, tingkat kandungan dalam negeri. Nah, itu bagi beberapa UMKM mungkin akan menjadi sebuah masalah gitu ya, karena harus mengurus ya harus ribet gitu ya, mengurus banyak dokumentasi, administrasi gitu ya, yang tidak semua orang mau. Nah, ini yang menjadi pembeda gitu ya teman-teman ya UMKM semuanya yang kami alami. Ketika semua prosedur perizinan ya, pengurusan sertifikasi kita lakukan ya untuk produk kita, ya alhamdulillah dengan produk yang tersertifikasi ya, terstandar ya, memiliki kualitas yang baik diakui oleh pemerintah, maka alhamdulillah relatif untuk penjualannya juga akan lebih baik, ada peningkatan di situ gitu ya. Ya, jadi beberapa produk yang kami kembangkan yang utama diantaranya ada kompor baterai listrik. Itu sudah didapatkan sertifikat SNI, sertifikat TKDN, gitu ya, kemudian ISO. Nah, ini sertifikasi yang memang dibutuhkan dan akan bisa meningkatkan penjualan produk kita.
Dan juga kalau misal di makanan atau di usaha yang UMKM yang lain juga perlu juga untuk mengurus sertifikasi halal, MDP POM gitu ya, HACCP dan sebagainya. Nah, ini memang harus kita urus ya. Ini bagian dari investasi yang harus kita lakukan dan akan menjadi strategi pemasaran ya yang akan bisa menambah nilai kompetitif ya usaha produk kita di pasaran gitu ya. Ini akan jadi pembeda dengan produk yang lain yang mungkin kurang terstandar ya, tidak memiliki sertifikat, tidak bisa ikut pengadaan pemerintah. Nah, dengan memiliki perizinan usaha yang jelas, sertifikat yang baik, maka kita bisa menjual ini dengan lebih luas begitu. Untuk bisa survive gitu ya, bisa sustain sebuah usaha di UMKM, dari awal usaha kami memiliki sebuah sasaran ya, sebuah target begitu, bagaimana dalam setiap tahun itu bisa mengembangkan atau menyempurnakan produk-produk ya baru maupun penyempurnaan produk yang sudah ada ya. Misal sebagai contoh di tahun sebelum 2019 produknya belum TKDN, kemudian kami kembangkan produknya menggunakan bahan-bahan yang lebih sesuai ya, menggunakan bahan lokal. Nah, akhirnya mendapatkan TKDN. Kemudian pengembangan produk yang lain ya, kami juga lakukan pengembangan produk yang benar-benar baru, seperti saat ini kami mengembangkan alat pengolah limbah batik ya. Jadi sudah keluar dari kompor batik, tetapi masih satu konsep dengan sama-sama di peralatan batik ya. Jadi memang satu kategori begitu ya. Nah, ini produk yang baru ya dan memang jarang ada di pasaran ya. Dan ini kami lakukan supaya apa? Supaya kami bisa tetap kompetitif ya, tetap bisa survive, bertahan dalam jangka yang panjang gitu ya. Jadi selalu mengembangkan, develop produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Kami melihat ada masalah ya tentang limbah batik yang ada di industri batik ya, yang sekarang menjadi masalah di mana-mana. Nah, dari masalah itu kemudian kami mendapatkan banyak sekali masukan ya dari voice of customer itu ya, masukan dari konsumen, ada nggak peralatan untuk pengolahan limbah batik dan sebagainya. Nah, kami mengolah masukan ini, akhirnya kemudian mulai tahun 2021-22 mengembangkan alat mengolah limbah batik yang tahun ini sudah mulai terjadi penjualan seperti itu. Jadi memang perlu kita juga memikirkan bagaimana strategi untuk diversifikasi, untuk mengembangkan produk yang baru ataupun menyempurnakan produk-produk yang sudah ada sebelumnya. Saya akan menjelaskan pemasaran pada CF Plastik Indonesia yang saat ini sudah menggunakan konsep digital marketing. Ini adalah sebuah konsep ERP di mana dalam sistem bisnis kami sudah menerapkan Enterprise Resource Plan yang tergabung dengan aplikasi penjualan yang saya namai dengan nama SIAP ya, Sistem Informasi Inventory dan Aplikasi Penjualan, dengan alamat hostingnya astoetic.co.id. Kemudian ini adalah halaman berandanya. Di sini menampilkan beberapa gambaran mengenai apa itu Astoetic, kemudian produknya apa saja, kemudian pelatihan-pelatihan yang kami jalankan. Kemudian di sini ada kategori produk ya. Kategori produk ini merupakan klasifikasi dari total semua produk. Kami saat ini ada 202 produk yang terinput dalam sistem inventory ini atau SIAP ini. Dan untuk mempermudah kami klasifikasikan menjadi beberapa. Untuk melihat produk kami, di sini bisa lewat klasifikasi ini ataupun bisa pada produk ya. Ini saya sudah membuka untuk produk. Ya. Pada produk ini, di sini akan terlihat semua produk yang dijual pada Astoetic. Kita bisa geser ke bawah. Kurang lebih ada 200 item ya. Ketika mau menambah bisa dilihat di sini menu muat lainnya. Nah, dia akan menambahkan. Di sini akan terlihat
semua produknya, kemudian harganya, kemudian stok yang ada real time ya, sifatnya real time karena ini dengan konsep ERP sehingga setiap lini produksi itu langsung terdata secara online dan real time sehingga kita tidak salah dalam jumlah stok yang ada saat ini. Kemudian ketika kita mau melihat misalkan mau melihat filter atau melihat berdasarkan kategori yang kita inginkan, kita bisa filter di sini berdasarkan misalkan mau melihat kompor ya, kita checklist pada kompor ya. Ini adalah sebuah terobosan baru di dunia digital marketing, di mana saat ini digital marketing sangatlah dibutuhkan oleh para IKM untuk mengembangkan atau untuk scaling up bisnis yang secara tepat ya. Karena tanpa adanya digital marketing ini kita akan susah untuk menjangkau customer di seluruh Indonesia maupun di pelosok yang terpencil ya, ataupun bahkan di mancanegara. Dengan menggunakan digital marketing ini kita cukup online saja, nanti membuka hosting atau website Astrotik, bisa terlihat semua produk yang ada di sini dan bisa memilih secara langsung seperti itu. Adapun marketplace yang saat ini Astrotik miliki sangatlah bermacam ya, baik itu yang marketplace sifatnya umum seperti Shopee, Tokopedia, kemudian Bukalapak dan lain-lain. Selain itu juga Astrotik memiliki marketplace yang sifatnya spesifik seperti e-katalog dan Sikla. Fungsinya adalah ketika kita melakukan pemasaran atau transaksi menggunakan lewat pemerintah, lewat pengadaan maupun penunjukan langsung seperti itu. Dan alhamdulillah saat ini dengan adanya digital marketing ini, Astrotik sudah mencapai ke level perusahaan yang sustainable ya, atau sudah berkelanjutan atau bisa stabil, bisa minimal adalah mempertahankan omset yang sudah dicapai saat ini. Dan kedepannya kami optimis bahwa dengan adanya digital marketing ini, maka omset perusahaan akan semakin menaik atau growth-nya akan semakin bagus. Dan tidak menutup kemungkinan juga ke depan kami akan melakukan ekspansi pasar ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia, bahkan mencapai ekspor ya. Terutama kalau ekspor adalah terkait produk kain, karena kain batik ini saat ini sudah mulai digemari oleh berbagai masyarakat di kalangan nasional maupun internasional. Oke, kemudian yang terakhir tips bagi UMKM gitu ya untuk bisa berhasil dari pengalaman kami, jangan ya pantang menyerah begitu ya. Setiap usaha pasti akan mengalami tahap gagalnya masing-masing ya. Jarang sekali usaha yang baru dimulai kemudian langsung berhasil. Pasti akan menemui kegagalan-kegagalan versinya masing-masing. Dan itu juga kami alami, produk tidak bisa langsung dijual, diterima pasar, kemudian perlu untuk membuat produk yang berkualitas gitu ya. Nah, itu semuanya adalah upaya kita untuk ya terus melakukan perbaikan gitu ya. Jadi ketika kita mengalami sebuah kegagalan ya, sebagai contoh misal produknya tidak bisa dijual atau ada komplain dari konsumen, nah itu ya kita jangan mudah kemudian menyerah, kemudian kita berpikir bahwa usaha kita bukan usaha yang bagus gitu ya, yang baik gitu ya, tetapi kita dari situ dijadikan sebagai batu loncatan, sebagai motivasi kita untuk lebih baik lagi ya, continuous improvement. Jadi kita selalu belajar ya, kita harus selalu belajar, harus selalu melakukan perbaikan ya, apalagi usaha yang tarafnya baru rintisan, baru memulai, pasti banyak sekali masalah ya, hal-hal yang tantangan yang dihadapi. Nah, itu jadikan di situ semangat untuk terus belajar dan terus untuk melakukan perbaikan sampai kita nanti
usahanya bisa terus-terus memang maju dan bisa berkembang.